Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim ya. Ini dikirim ke Kalimantan ya, ke Kutai Timur, Jalan Trans Kalimantan ya. Jadi ini diorder buat mobil Pajero, Pajero terbaru, tetapi versinya adalah versi Exit ya, bukan versi Dakar atau Ultimate atau apa, tapi versinya adalah versi Exit. Jadi Pajero itu keluar dua tipe, yang versi high end sudah menggunakan LED bawaan dari pabrik proyektor. Nah, versi yang Exit atau GLS atau versi GLX kali ya, pokoknya intinya Pajero. Nah, dia menggunakan proyektor, tetapi karena versi bawah dia bawaan dari pabrik menggunakan halogen. Ya, kalau di Jakarta sih jujur terus terang banyaknya Pajero Dakar ya. Kalau nggak Dakar, Dakar Ultimate. Kebanyakan kan orang di Jakarta bukan buat dipakai ya, tapi buat ya keren-kerenan gitu ya. Tapi kalau ini di Kalimantan kan Anda tahu sendiri, mungkin tambang ya, banyak jalanan off-road. Mungkin belinya Pajero-nya yang buat dipakai kerja gitu ya, atau tipenya yang 4x4. 4x4 kan mahal ya. Jadi mau nggak mau beli yang speknya 4x4 tapi tipenya rendah gitu ya. Nah, lampunya menggunakan proyektor bawaan pabrik. Nah, tipenya adalah halogen ya, tipenya halogen HIR 2. Nah, bohlam ini ya bohlam asli untuk Pajero Exit tersebut atau GLS ya, untuk proyektor. Jadi proyektor yang masih halogen bisa pakai tipe ini. Ini bohlam asli HIR 2, bukan bohlam modifan, bukan bohlam HB3 atau bohlam HB4. Pedagang lain suka bilang, iya pak bisa universal pak, ini pak itu. Bohlamnya ini adalah asli HIR 2 ya, 9012 ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Oke, mereknya adalah Juragan Lampu ya, HIR 2 ya. Agak buram ya kameranya ya. Oke. Nah, bohlam ini ya mempunyai watt real 30 watt. Ya, 5500 Kelvin. Jadi warnanya masih ada kekuningnya sedikit, putih warnanya tapi masih ada kuningnya. 3100 lux. Jadi versi 2021 sudah di-upgrade. Ya. 3100 lux. Bohlam ini mestinya secara teori lebih terang 3 kali dari halogen standar ya. Nah, warnanya seperti ini, 5500 Kelvin ya. Nah, bohlam ini stabil di 30 watt ya, tidak ngedrop, jadi tidak perlu khawatir masalah ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable ya, harus bisa diputar ya, adjustable 360 derajat maju dan mundur. Nah, bohlam ini ya, Anda jangan lupa nanti kalau pasang ya, lihat bagian belakang sini ada tulisan Juragan Lampu tersebut ya, dipasang vertikal tegak lurus ya, dipasang vertikal tegak lurus ya, jangan sampai dipasangnya miring. Anda mau pasang horizontal boleh, mau pasang horizontal boleh, mau pasang horizontal begini boleh. Saya rekomendasi pemasangan tegak lurus. Mau tegak lurus begini boleh, atau mau tegak lurus begini boleh. Tegak lurus yang penting ya. Syarat selanjutnya sebagai syarat bohlam bagus ini bisa diservis ya, dalam arti chipnya kalau rusak bisa diservis. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam bagus mengenai bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak terlalu besar. Nah, bayangan gelap itu penting, harus kecil dan tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau halogen standar itu 360 derajat sinarnya. Nah, sedangkan LED ini kan sorotan samping. Ya, LED ini samping. Nah, tuh di depan itu yang gelapnya itu bayangan gelap namanya. Nah, ini kita putar. Nah, ini ngadep ke kita chipnya. Kita putar lagi ngadep ke kita ya. Bayangan gelapnya kan sedikit tuh di tembok ya. Dilihat dari sini aja bayangan gelapnya aja, chip ini sangat-sangat dempet ya. Terlihat sangat-sangat dempet. Ya. Jadi tidak ada sekat yang membatasi dia. Jadi bayangan gelap itu makin kecil makin bagus. Ya, kenapa sih LED ini bisa memiliki bayangan gelap kecil dan tidak terlalu gelap dan tidak lebar? Karena chipnya ini ada lensa.
membantu pembiasan ke samping. Intinya seperti itu. Kalau chip yang tidak ada lensa, chip pipih, itu bisa terhalang oleh batang ini. Jadi bayangan gelapnya besar dan bayangan gelapnya hitam, gelap sekali gitu ya. Nah, keunggulan dari tipe ini yaitu dia chipnya ada lensa ya. Jadi bayangan gelapnya bisa kecil. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing. Dijamin tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Banyak yang mengeluhkan, "Pak, lampu nyala, radio mobil saya mati, suaranya hilang, suaranya kresek-kresek ini itu." Nah, itu namanya storing. Ya, bolam ini tidak storing, dijamin. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Karena kenapa kita perlu bicara pendinginan? Karena umurnya LED itu dipegang oleh yang namanya panas. Makin panas, LED tersebut makin pendek umurnya. Makin panas, LED tersebut ngedrop wattnya. Makin panas, cahayanya menurun. Jadi musuhnya LED adalah panas. Panas merugikan. Nah, makanya perlu yang namanya pendinginan. Nah, di LED ini ada yang namanya kipas, ada heatsink, sirip-sirip, ada pendinginan penghantar panasnya, dia menggunakan sistem double cooper. Jadi ada 2 buah PCB yang ditempel jadi satu ya dari tembaga. Philips Osram single cooper, dia double cooper. Dan kita juga sebelum barang ini kita jual ya, atau barang ini kita kirim, kita akan tambahkan thermal pass ya. Kita kalibrasi ulang, kita tambahkan thermal pass supaya penghantar panasnya lebih bagus ke seluruh badannya dia ya. Ada thermal pass yang abu-abu ini nih, kita tambahkan sedikit ya, karena bawaan dari pabrik pelit ya, kita tambahkan supaya menghantarkan panasnya lebih cepat ya, karena musuhnya LED itu adalah panas ya. Makin panas umur makin pendek, makin panas makin ngedrop wattnya. Tetapi LED ini stabil, dijamin 30 watt, karena banyak di luaran LED yang wattnya gede-gede, 60 watt, 50 watt ya, 40 watt, tetapi setelah panas dia ngedrop wattnya. Nah, realnya berapa? Realnya mungkin sekitar 25 sampai 30 gitu ya. Jadi LED ini dari awal 30 watt ya 30 watt dan dia stabil ya, penting. Nah, kenapa saya ngomong soal bayangan gelap ya, penting juga. Dan keunggulannya ini kenapa saya tawarkan di Pajero atau untuk di bolam proyektor, karena bolam ini satu adjustable ya. Jadi Anda harus paham dulu, bolam ini adjustable 360 derajat. Itu satu. Kedua, dia mempunyai garis patokan. Anda bisa lihat tulisan juragan lampu ini berdiri atau horizontal ya. Tulisan juragan lampunya berdiri vertikal, ini adalah vertikalnya ini. Jadi kalau ini vertikal, ini adalah vertikal. Jadi kalau ini horizontal, ini juga horizontal ya. Ini horizontal, ini horizontal. Jadi garis ini adalah garis patokan ini. Jadi Anda memasang LED ini ada garis panduan. Garis panduan dalam arti begini, Anda harus memasang, kenapa saya tadi awal bilang vertikal. Nah, ini kita umpamakan ini proyektor Anda ya. Kenapa kita harus masang vertikal seperti ini? Jadi menyorot ke samping. Kenapa? Karena yang namanya proyektor itu ada mangkok namanya bowl. Mangkoknya ini yang penting itu adalah bagian atas yang saya arsir. Jadi ini LED dipasang seperti ini. Nah, kalau LED tersebut bayangan gelapnya gede dan lebar, jadi di bagian atas ini ketemu yang ketemu bagian yang tidak kena cahaya. Nah, sedangkan bagian bowl yang saya arsir ini, bagian atas, itu adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya padat ke jalan. Nah, kalau Anda ketemu bayangan gelap, Anda rugi. Memang walaupun LED tersebut terang, nggak kelihatan Pak, tetapi kalau jika bayangan gelapnya makin kecil dan tidak ada bayangan gelap, makin bagus hasilnya. Seperti itu ya. Jadi makanya Anda perlu cari LED yang bayangan gelapnya kecil, supaya tidak ada coakan, tidak ada yang gelap napak di jalan ya, seperti itu ya. Nah, Anda bisa juga memutar jika Anda ingin memasang horizontal. Nah, seperti ini. Kalau di horizontal, ininya horizontal, ininya akan horizontal. Jadi artinya si mangkok ini adalah tangan saya ini diumpamakan begini. Nah, chipnya ini akan langsung memantulkan ke mangkok. Boleh, Anda mau coba horizontal boleh, Anda mau coba vertikal boleh. Yang penting adalah jangan membentuk sudut. Jadi Anda boleh memasang LED tersebut begini posisinya, atau ininya begini posisinya. Jangan miring-miring. Vertikal itu adalah tegak lurus. Horizontal adalah artinya tidur, benar-benar tidur. Jangan miring ya.
Jangan miring begini, yang penting adalah horizontal. Horizontal ini adalah benar-benar horizontal. Jadi kalau Anda pakai water pass, benar-benar horizontal ya, seperti tukang bikin masang ubin lah. Ya, benar-benar harus horizontal. Ya, jadi LED ini mempunyai keunggulan satu, adjustable. Kedua, mempunyai garis patokan ya. Garis patokan. Dan yang terakhir adalah dia driverless. Jadi Anda tidak perlu mengumpet-ngumpetin kotak-kotaknya itu, balas-balasnya. Dan ini sudah dirajut oleh nilon. Ya, tahan tarik. Pemasangan tinggal colok soket, tidak perlu Anda ngumpet-ngumpetin driver, tidak perlu iket-iket ya, segala macam tidak perlu. Tinggal PNP, tinggal colok, selesai. Colok begini nggak nyala ya Anda balik. Ya, yang penting adalah ada garis patokan. Nah, kesimpulannya saya mau berbicara kalau menggunakan proyektor output memang lebar, tetapi Anda mau padat sekali juga sulit. Kenapa? Karena proyektor itu sistemnya spread, melebar. Ya, tidak bisa padat di tengah. Ya, makanya untuk Anda yang punya mobil masih reflektor, saya jarang merekomendasikan Anda mengganti proyektor. Kenapa? Karena ya sistemnya, cirinya proyektor itu banyak orang yang bilang gini, Pak, kalah dengan lampu jalan, kalah dengan jalanan basah ini itu. Ya, bagi sebagian orang. Memang tidak semua, ada bilang yang pakai proyektor terang, tapi ada juga yang lebih banyak yang bilang tidak terang menggunakan proyektor, ya, seperti itu. Makanya untuk mobil-mobil Anda yang belum proyektor, jangan di-upgrade proyektor. Anda mau upgrade proyektor bisa lebih terang, tetapi budgetnya tinggi, budgetnya mahal, itu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Banyak yang mengeluhkan mobil-mobil mewah pun yang masih menggunakan proyektor, banyak juga yang bilang kurang terang. Karena kenapa? Proyektor itu lebar outputnya, saking lebarnya jadi tipis. Kita butuh terang itu, kita butuh padat. Jadi proyektor itu memang mempunyai keunggulan ya, ada garis patokannya, garis cut off-nya, dia lebar, tetapi ya gitu, kurang padat ya. Jadi ini bolam HIR 2 ya untuk Pajero GLX Exit ya, terbaru. Nah, bolam HIR 2 ini sebenarnya sama yang dipakai di mobil Honda Mobilio RS, Brio RS, Toyota Yaris dan Toyota Vios ya. Ini bolam desain khusus buat mereka doang. Ini nggak bisa dipakai di mobil lain ya, khusus buat dia ya. Dan bolam ini bukan bolam akal-akalan, bukan bolam HB3, bukan bolam HB4 yang dicowak-cowak deh. Pedagang bilang universal Pak, bisa buat ini buat itu. Kalau bisa ya, kenapa pabrikan mobil membuat tipe bolam yang berbeda ya? Kalau ngakalin memang bisa, tetapi hasilnya kan bagus belum tentu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda tertipu atau Anda dibohongi karena Anda tidak mengerti. Intinya adalah ini bolam asli HIR 2 ya, khusus dipakai di Pajero Exit. Kalau di Fortuner bisa dipakai di Fortuner tipe G, bukan Fortuner yang VRZ ya. Dipakai di Fortuner tipe G ya. Kalau di Pajero Exit, GLS, GLX ya, yang tipe-tipe bawah ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini bertanya mereknya apa, juragan lampu 30 watt real 3100 lux 5500 Kelvin ya. Bolam HIR 2 9012. Terima kasih.